Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam renungan singkat ini. Bapa di dalam surga, puji syukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Berbicaralah kepada kami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Biarlah renungan singkat ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Berikan hikmat kepada anak-Mu yang tidak ada apa-apa dan bukan siapa-siapa ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Nah saudara, pada siang hari ini saya mau membawakan renungan singkat yang bertema hidup berfokus kepada kekekalan. Sebelumnya mari kita buka 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 dan pasal 5 ayat 1 sampai 16. Judul perikopnya, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah saudara, dari firman di atas Tuhan ingin kita mempunyai mata iman, supaya kita bisa melihat lebih jauh ke depan. Bukan hanya penderitaan yang kita alami sekarang, tetapi melihat hasil ke depannya, yaitu goalnya. Dari kesulitan yang saat ini kita alami atau jalani, seringkali membuat kita kehilangan fokus pada kekekalan. Nah, berfokus pada kekekalan adalah fokus pada kemuliaan kekal, jangan kepada penderitaan yang ada di dunia ini. Hidup dalam dunia ini tentu tidak akan pernah lepas dari penderitaan. Tak seorang pun di dunia ini yang kebal terhadap penderitaan. Sebab memang dunia ini adalah lembah air mata. Penderitaan seringkali membuat kita kehilangan fokus kepada kekekalan. Manusia menjadi sibuk untuk mengatasi atau bahkan seandainya bisa menghindari penderitaan. Nah, di Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan mau kita mempunyai iman agar kita bisa fokus pada kekekalan. Dan Tuhan adalah yang empunya kekekalan. Itu yang harus kita selalu ingat. Seringkali sebagai manusia kita sibuk sendiri mencari jalan keluar. Mencari jalan keluar dari masalah yang kita sulit untuk dihadapi. Tapi kita lupa, ada satu sosok, ada satu wajah yang harus kita cari, yaitu Tuhan kita. Karena Dia yang empunya jalan. Nah, dari Paulus kita belajar bahwa menjalani hidup yang sementara ini, kita harus fokus diri
pada apa yang di dalam kekekalan. Bagaimana kita bisa berfokus pada kekekalan? Dan bagaimana kita harus memandang kekekalan sedangkan kita masih tinggal di dunia yang fana ini. Pertama, yaitu kita memandang kepada kemuliaan. Tepatnya di pasal 4 ayat 16 ini yang tadi kita baca. Penderitaan dan persoalan hidup menjadi hal yang kerap kali menjatuhkan iman percaya kita. Bukan tidak mungkin akhirnya iman gugur karena derasnya persoalan yang dihadapi. Namun firman Tuhan mengajarkan agar kita lebih memfokuskan diri pada kemuliaan yang disediakan Tuhan untuk menggantikan setiap pergumulan yang kita hadapi. Tuhan mau kita lebih mementingkan batinia kita dibanding lahiria kita. Di Matius 6 ayat 33 mengatakan, mari kita baca Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan mengajarkan agar kita lebih fokus diri kepada kemuliaan yang disediakan Tuhan untuk kita. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Maka semua jalan-jalan yang buntu akan dibukakan kepada kita. Nah, yang kedua adalah memandang dengan mata iman. Kalau kita memandang dengan mata dunia, kita akan kecewa. Karena itu kita harus memandang dengan mata iman kita. Karena kita juga anak-anak Tuhan yang penuh dengan pengharapan. Kita pandang dengan mata iman bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan. Kekekalan adalah sesuatu yang tidak kasat mata, tak terlihat oleh mata jasmani. Hal-hal rohani adalah sesuatu yang hanya terlihat oleh mata iman. Yang kelihatan sekarang di dunia ini adalah sesuatu yang sementara. Hal yang tidak kelihatan ditekankan dalam ayat ini sebagai hal yang kekal. Memandang dengan mata iman sekaligus mengajarkan kita untuk percaya pada apa yang dijanjikan Allah, juga pada tindakan yang terbukti dalam memelihara hidup kita bagi orang percaya. Yang ketiga, memandang pada kemuliaan dan memandang dengan mata iman adalah hal yang sangat berat jika dikerjakan dengan kekuatan manusia. Itulah sebabnya ada jaminan yang diberikan Allah melalui Roh Kudus. Roh Kudus dikirim oleh Allah Bapa kita untuk mendampingi kita, untuk menolong kita. Segala sesuatu yang sudah dijanjikan Allah dan disediakan bagi kita akan kita terima karena jaminan yang pasti. Karena jaminan Roh Kudus, kita memiliki ketabahan untuk menghadapi pergumulan. Karena itu, kita perlu tetap mengandalkan Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan pengharapan. Dengan mata iman bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan. Karena itu kita harus fokus pada kekekalan. Karena di dunia ini hanya sementara. Kita perlu selalu berdampingan atau didampingi oleh Roh Kudus. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Demikian
renungan pada siang hari ini. Semoga ini membawa kekuatan, menjadi kekuatan bagi kita semua. Haleluya. Amin.